sitting here. Assalamualaikum Blue. Aku Adinda, ketua dari kelompok Blue Heater. Di kesempatan ini aku pengen ngasih tahu nih, apa sih Blue Heater itu dan apa makna logo Blue Heater. Blue Heater memiliki arti yaitu biru dari kata blue yang melambangkan warna biru yang berarti sebuah lautan. Lautan itu penting untuk kita karena penelitian mengatakan sebagian bumi 70%-nya adalah lautan. Heater berarti di sini yang berasal dari kata lama bahasa Inggris. Tempat biru di sini yang kita maksud ialah laut yang sehat juga terjaga. Sementara di masa sekarang banyak bagian laut yang tercemar dan tidak berwarna biru lagi. Jika digabungkan kata Blue Heater, artinya adalah tempat biru yang menggambarkan sebuah lautan yang biru ya, dan harus kita senantiasa menjaga laut sehingga laut terus bersih dari pencemaran limbah sampah agar populasi biodata laut tidak terganggu. Sedangkan logo kami bergambarkan manusia yang sedang menyelami laut biru yang penuh kehidupan ekosistem yang sehat. Logo kami terinspirasi dari keinginan kami yang ingin mewujudkan gambar logo tersebut, yaitu usaha untuk mengembalikan laut yang sehat dan biru kembali seperti laut yang ada di logo. Hai Sobat Lulu, perkenalkan aku Ferry Anggriano, perwakilan dari kelompok proyek Pancasila yang bernama Blue Heater. Jadi di video ini aku akan menjelaskan apa itu gaya hidup berkelanjutan. Ya, mungkin beberapa dari kalian juga belum pada tahu kan apa itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi tidak perlu banyak bicara, mari kita nonton video pendek berikut ini. Gaya hidup berkelanjutan. Kayaknya ini kata-kata baru dah. Apa ya gaya hidup berkelanjutan? Susah ini. Kamu masih tahu kalau gaya hidup berkelanjutan artinya melakukan aktivitas. Itu Bima Madirli. Coba tanya, siapa tahu dia tahu. Bima, Dirli. Kenapa Ferry? Gue mau nanya nih. Tadi gue habis scroll IG. Terus gue nemu kalimat yang menurut gue susah dimengerti gitu. Kalimat apa tuh Ferry? Ini kalimat apa itu gaya hidup berkelanjutan? Mending lu sini duduk dulu Ferry. Oh iya, Biar gue jelasin. Oke, siap. Gaya hidup berkelanjutan itu artinya melakukan aktivitas dengan melindungi bumi dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan daripada menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui dan menghasilkan energi kotor. Juga memilah sampah dan mendaur ulang sampah untuk berbagai kebutuhan manusia. Jadi kurang lebih seperti itu Fer. Jadi lu udah paham kan Per? Oh, jadi itu gaya hidup berkelanjutan. Oke deh, makasih ya lu udah ngasih tahu gua. Sama-sama Per. Yaudah yuk kita pulang yuk. Yaudah yuk. Itu udah sampah. Ini kita buang. Nah, jadi gimana Sobat Lulu? Sudah pada tahu kan apa itu gaya hidup berkelanjutan? Jadi kesimpulannya gaya hidup berkelanjutan itu adalah suatu aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke Sobat Blue, sepertinya hanya itu saja yang bisa aku sampaikan dari video tersebut. Semoga Sobat Blue bisa melakukan gaya hidup berkelanjutan ya. Bye. Halo guys, aku Rosmawita. Aku di sini akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Ekosistem laut atau disebut dengan ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat dalam perairan laut. Jadi, ekosistem laut terdiri dari ekosistem perairan dalam, pantai pasir, dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Nah guys, sekarang udah ngerti kan apa itu ekosistem laut? Makasih ya Rosmawita atas penjelasannya. Tapi Din, aku penasaran deh.
Kenapa sih kita pilih ekosistem laut? Karena Indonesia tuh udah jadi penyumbang sampah plastik terbesar di laut setelah Cina loh. Masa sampai separah itu sih, Din? Beneran tahu? Pada tahun 2010, sekitar 1,29 juta ton dari 3,2 juta ton sampah plastik berakhir di laut. Jadi, kita memilih laut untuk nyadarin orang-orang kalau laut kita itu sudah tercemar dan perlu ditanggung ulangi agar kembali sehat ya. 100 buat Ferry. Nah, sekarang kita bahas yuk lebih dalam tentang laut. Halo, perkenalkan aku Rosmawita. Jadi aku akan menjelaskan tentang masalah pencemaran laut. 1. Pencemaran sampah laut marine debris. Pencemaran sampah laut atau marine debris salah satu ancaman terbesar dan sering terjadi di seluruh perairan dunia. Bahkan, pada perairan yang jauh dari kegiatan manusia, sampah plastik merupakan pencemaran yang meningkat tiap tahun di laut Indonesia. 2. Pencemaran logam berat. Pencemaran logam berat merupakan pencemaran yang dapat tertimbun pada padatan di dalam perairan seperti sedimen. 3. Pencemaran tumpahan minyak oil spill. Pencemaran tumpahan minyak oil spill merupakan salah satu pencemaran laut yang disebabkan dari hasil operasi kapal tanker alias balas, sisa damparan amunisi perang, perbaikan dan perawatan kapal, docking, bongkar muatan di tengah laut, scarping kapal, kecelakaan atau tabrakan kapal, tanker, dan lain-lain. 4. Industri. Salah satu sampah yang dihasilkan di bidang industri adalah plastik. Plastik adalah salah satu dampak bahan baku yang sering digunakan dalam kegiatan industri. Dalamnya, tidak semua digunakan jika tidak ada tanggung jawab terhadap sisa bahan baku, maka pada akhirnya plastik akan berakhir di perairan dan menjadi sampah laut. 5. Wisata pantai. Meningkatnya pengunjung yang berwisata di daerah pesisir laut menjadi salah satu faktor dampak bagi sampah laut. Banyak pengunjung yang tidak bertanggung jawab yang mencemarkan secara sembarangan sampah makanan. Oke, jadi gitu ya tentang masalah pencemaran laut. Terima kasih. Hai Sobat Blue, aku Ferry Anggrano. Kalian masih ingat aku kan? Aku yang menjelaskan apa itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, di kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan lagi nih, kegiatan apa saja yang dapat mencemari laut. Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama itu ada membuang sampah yang sulit terurai sembarangan ke laut. Yang kedua, membuang limbah minyak ke laut. Yang ketiga, membuang limbah rumah tangga dan limbah kegiatan ekonomi di sekitar pantai. Dan yang keempat, kerusakan terumbu karang akibat pukat harimau. Yang kelima, yaitu coral bleaching akibat global warming. Terus yang terakhir itu ada kontaminasi pestisida. Nah, jadi seperti itu kegiatan yang dapat mencemari laut. Sobat Blue sekalian, aku sangat berharap kalian dapat menjaga kestabilan laut, karena laut itu adalah sumber kehidupan. Sangat banyak spesies-spesies yang hidup di dalam laut. Bahkan kita sendiri pun gak bisa menghitung berapa banyak spesies yang di dalam laut. Jadi kita harus selalu menjaga laut dengan cara menghindari kegiatan-kegiatan yang barusan aku sebutin. Oke teman-teman, sepertinya kesempatanku hanya sampai sini. Jika aku ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Goodbye, Sobat Blue. Hai Blue, aku Ventan. Aku akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan dari pencemaran laut. Yang pertama, ada mengganggu ekosistem laut. Kedua, menyebabkan air menjadi keruh dan bau. Ketiga, dapat merusak terumbu karang, habitat hewan, dan membuat hewan terperangkap atau terlilit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Zara Syafika dari kelompok Blue Heater. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan cara menanggulangi pencemaran perairan laut di Indonesia. Yang pertama, tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah produksi pabrik yang akan mencemarkan laut. Selanjutnya, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bom, racun, pukat harimau, dan bahan berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laut bagi kehidupan. Tiap industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau yang disebut IPAL. Selanjutnya, menggunakan pertambangan yang ramah lingkungan seperti pertambangan tertutup. Halo guys, aku Lutfi Istiqomah dari kelompok Blue Heater. Di sini aku ingin menjelaskan manfaat laut. Nah, yang pertama adalah sebagai tempat rekreasi dan sarana hiburan. Manfaat laut yang pertama ini adalah sebagai tempat untuk rekreasi dan juga sebagai sarana hiburan bagi orang-orang, baik yang bertempat tinggal di sekitar wilayah laut maupun bagi orang yang rumahnya jauh loh. Nah, yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Laut juga merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Dari sekian banyak pembangkit listrik ini, maka kita akan mengetahui bahwa beberapa diantaranya dimiliki oleh laut dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga ini adalah tempat hidup berbagai macam sumber makanan manusia. Di bumi ini sejatinya merupakan konsumen, pemakan segala. Artinya, manusia dapat mengkonsumsi tumbuhan dan juga daging. Selain tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang yang hidup di daratan. Manusia juga mengkonsumsi tumbuhan dan binatang yang ada di dalam laut. Nah, yang keempat ini merupakan tempat keberadaan barang tambang. Laut juga merupakan tempat bagi barang tambang berada. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena keberadaannya sangatlah terbatas. Biasanya, keberadaan barang-barang tambang tersebut tersimpan jauh di bawah permukaan bumi. Karena sudah terkubur lama, yang diantaranya dapat ditemui di dalam perairan atau laut. Sebagai contoh adalah minyak bumi. Nah, yang kelima, sebagai jalur transportasi air laut juga mempunyai fungsi atau manfaat sebagai jalur transportasi air. Hal ini secara otomatis akan menjadikan laut sebagai salah satu jalur transportasi yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Oleh karena itulah, untuk mencapai ke suatu pulau dari pulau lainnya, maka akan selalu melewati laut. Nah, yang keenam adalah meningkatkan kualitas udara. Laut adalah penghasil separuh oksigen yang ada di bumi. Laut juga merupakan bagian dari planet biru yang mampu menyerap karbon dioksida 50 kali lebih banyak dibanding lapisan atmosfer. Nah, yang terakhir dari manfaat ini adalah menyediakan bahan obat-obatan. Berbagai produk obat yang digunakan oleh dunia medis modern saat ini datang dari laut. Misalnya, obat untuk melawan kanker, arteritis, Alzheimer, dan penyakit jantung. Jadi, itulah manfaat laut ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum Bro. Kali ini kita bakal observasi ke laut ya bareng-bareng. Ikutin terus videonya. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa
aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Halo, jadi sekarang Blue Heater ingin mencoba untuk membantu orang-orang di sekitar laut dalam membersihkan laut. Ikutin terus yuk, apa aja yang dilakuin sama Blue Heater. Hal yang dilakuin oleh Blue Heater di kesempatan ini yaitu terjun langsung untuk memungut sampah yang banyak sekali berserakan di laut. Tak jarang kami menemukan berbagai macam sampah di lautan. Yang paling sering ditemui oleh kami yaitu sampah plastik atau marine debris. Kami juga menemukan limbah berbentuk cair yaitu oli. Ya ampun, banyak sekali ya yang mencemari laut. Tapi tenang, sampah-sampah yang kami dapatkan akan kami serahkan kepada orang-orang yang sudah dipercaya dalam mendistribusikan sampah ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri Bapak, namanya siapa? Pak Kiki dari Garut. Oh, Bapak Kiki dari Garut. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Salam. Boleh nanya nama Bapak siapa ya? Nama saya Supran. Saya tinggal di Lapua, Jakarta Utara. Assalamualaikum, Pak. Saya ingin bertanya. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Bapak Yusuf Tempat tinggal di mana, Pak? ya, di Rusun Marunda. Bapak Kiki dari Garut. Kita mau bertanya. Pertama, menurut Bapak, laut itu penting nggak? Ya penting banget ya. Iya, penting. Ya. Saya mau nanya nih, menurut Bapak itu laut penting nggak sih? Penting laut itu karena untuk saya ini kan bekerja di bagian transportasi ya. Iya. Karena untuk buat nyandar kapal dan juga untuk transportasi barang gitu, dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Jadi yang menurut Bapak laut itu penting nggak? Laut itu simpel penting sekali untuk masyarakat. Satu untuk nelayan mencari nafkah, mengambil ikan di lautan. Kedua untuk para wisata di lautan, menilai itu laut seperti apa, Indah ya, Pak. gambarnya indahnya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, dia bisa lihat dari situ. Yang kedua nih, Pak, gimana sih caranya agar laut tetap bersih gitu? Ya kita jaga lingkungan masing-masing sebagai manusia, jangan buang sampah sembarangan supaya laut kelihatannya indah. Oh, Biar laut tetap bersih itu buang sampahnya jangan sembarangan, kalau bisa jangan buang ke laut gitu. Kalau ada laut kebersihan itu tergantung kita sebagai rakyatnya, sebagai masyarakat lingkungannya, kita itu semua diwajibkan. wajib ya, Pak. Ya wajib membersihkan laut ini semaksimal mungkin. Apa sih penyebab laut tercemar, Pak? Itu disebabkan karena ulah manusia buang sampah sembarangan. Oh iya iya, Pak, iya, Pak. Katanya itu masyarakatnya yang kurang
ini ya kurang penting untuk menjaga laut gitu. Buang sampahnya sembarangan, kadang habis makan atau buangnya ke laut gitu sih. Kalau kemarin itu ya banyak apa sih kalau kita lihat sama sampah yang dibuang sembarangan ya. Kedua, tidak dikumpulkan di suatu tempat. Keduanya maksimal dari misalnya laut, pasir. Nah, pasir juga mengganggu kesehatan dan pasir ya. Pasir marah juga. Jadi itu pencemar ya Pak? Itu bisa juga masyarakat. Manfaat laut bagi Bapak apa? Menurut Bapak? Kalau menurut Bapak, buat Bapak sendiri bisa jualan di sini, cari rezeki, ya gitu. Terus yang buat nelayan bisa cari ikan. Iya benar Pak. Manfaatnya? Iya. Manfaatnya kalau bagi kita yang berkeluarga biasa sih rekreasi ya. Iya. Ya lebih ini itu simpel kalau untuk rekreasi ke laut itu. Manfaatnya laut banyak juga. Ya itu yang dikatakan masalah perekonomian nelayan, maksimal mencari ikan. Kedua ya untuk orang-orang berwisata yang maksimal melihat laut, indahnya, luasnya seperti apa, dia bisa merasakan. Jadi dia tidak bisa dia darat aja merasakan. Tahu ya antara laut itu seperti apa gitu. Oh jadi itu manfaatnya ya Pak? Manfaatnya untuk kita yang untuk refleksi, Healing ya Pak? Ya itu kalau kita lagi galau di rumah apa gitu ya. Itu aja sih ya. Terima kasih ya Pak. Oh iya sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama nih. Oke, ya Pak. Kayak gitu, makasih ya Pak. Big dreams and big thrills Flying high 터무니없는 상상해봐 네 눈앞에 달려들고 있는 별 나같이 불을 태워봐 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 이제야 사랑을 할 것 같아 Ready or not 가는 거야 나를 믿어 Soldiers knocking doors down yelling now 천천히 갔던 시간들은 모두 뒤로 보내 웃음이 소리치네 달려가 날 아파 Satellite radio 내 미래에 전해줘 온 세상과 저 광야 위로 후회 없이 사랑했다고 말하게 기다려서 어서 와 어디든 we're coming together 아무 걱정하지 마 즐길 거야 Hello future 너를 만나 같이 더 빛나게 We on the way up We on the way up 아름다운 시간만 쌓자 미래에 너를 좋아하게 됐어 경계 위로 손을 맞대면 우리 너무 닮아 있어 모두 찾게 될지 결국 웃게 될지 지금부터 운명이라고 해 Bang 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 Fire fire 자욱한 연기 속에 살아남은 그 작은 꽃처럼 Straight facts 같은 시간 속에 너를 사랑하고 있어 Here we go here we go 날개를 펼치고 또 꺾이고 다쳐도 누구보다 강한 너잖아 미래의 미래도 널 사랑할 너란 걸 기다려서 어서 와 어디든 we're coming together 아무 걱정하지 마 즐길 거야 Hello future 너를 만나 같이 더 빛나게 We're on the way up We're on the way up 아름다운 시간만 쌓자 yeah 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막